Oke, kita sambung lagi nih. Masih bersama Captain Handoko. Kita tadi bicara tentang power of generosity ya. Nah ini menarik nih, karena di buku saya juga bilang bahwa saya sangat percaya dengan premis we are what we share. Jadi kalau kita sharing sesuatu yang baik, kita akan memetik manfaatnya. Karena sesuatu yang baik kita share ke publik biasanya akan kembali ke kita gitu. Nah, hari ini saya akan bicara juga tentang social entrepreneurship, social entrepreneur ya, atau orang lain banyak orang yang menyebut sebagai social enterprise. Ini sebenarnya bisa dibilang mari nyanyi, menurut saya ini benih-benih dari social entrepreneur. Walaupun saya harus tanyakan lebih dalam nih ke Jito. Artinya gini, kalau tadi saya bicara tentang we are what we share, yang pertama saya bicara tentang Tom Shoes. Tom Shoes selalu bicara tentang gimana memberikan satu sepatu pada waktu orang beli satu sepatu disumbangkan ke orang-orang atau anak-anak yang membutuhkan. Itu tiap hari dia bicara itu. Spiritnya adalah spirit sharing. Jadi pada waktu dia bilang we are what we share, ya dia konsisten tentang hal itu gitu. Nah itu untuk Tom Shoes adalah sebuah brand yang jelas-jelas komersial, brand yang jelas-jelas profit oriented. Banyak yang tidak profit oriented. Jadi kalau kita taruh ya, atau kita letakkan di di ekstrim kiri yang mencari profit dan ekstrim kanan yang katakanlah tidak mencari profit, misalnya contohnya akademi berbagi ya, walaupun saya harus tanyakan langsung, akademi berbagi setahu saya tidak untuk profit. Nah di sini semakin hari karena we are what we share semakin relevan dengan audiens sekarang, yang dimunculkan oleh bangkitnya sosial media, dalam hal ini Twitter dan Facebook yang selalu sharing. Nah ini mau nggak mau kita harus bahas nih. Nah ini gimana, Jito? Apakah Mari Nyanyi ini di mana posisinya? Apakah untuk profit atau tidak untuk profit, atau suatu hari seperti apa? Gitu. Spiritnya adalah ingin berbagi gratis. Berbagi gratis ya? Selamanya. Nah, monetizingnya gimana? Nah, kalau saya tembak langsung, monetizingnya gimana? Ya, itu penting sekali memang. Soalnya sampai sekarang masih keluar dari dompet saya ya. Oh gitu. Dana ya. Dan dompet saya terbatas sekali gitu. Nah tentu itu nanti akan saya butuhkan. Ya. Minimal gaya kepanitiaan mahasiswa lah. Oke. Ada sponsor. Ya. Minimal itu. Syukur-syukur nanti akan dikembangkan menjadi suatu bisnis. Ya. Bisnis yang tentu saja menghasilkan profit, yang bisa untuk menjalankan usaha gratisan tadi. Ya. Kira-kira semacam itu. Kebetulan saya pernah ketemu Pak Renarda Sali ya. Ya. Saya pernah ngejuriin suatu lomba produktivitas bersama beliau. Lalu beliau cerita soal itu tadi, social entrepreneur segala macam. Bahkan saya diundang ke tempat beliau di rumah perubahan, bisa diceritain itu bagaimana social entrepreneur. Meskipun itu sebetulnya bukan hal baru. Oke. Karena sekitar tahun 80 sekian, waktu itu saya masih copywriter ya, suatu advertising agency, dan memegang salah satu produk kondom. Oke. Dan itu didanai oleh sebuah gerakan di luar negeri. Oke. Untuk menekan pertumbuhan kelahiran di negara berkembang. Walaupun waktu itu belum ada Twitter, belum ada Facebook. Belum ada. Oke. Waktu itu istilahnya masih social marketing communication. Oke. Tapi arahnya sudah semacam itu. Sudah ada gerakan semacam itu di luar negeri, Pak. Ya. Jadi sebenarnya social entrepreneur bukan hal baru, dan itu sah saja dilakukan. Karena yang membedakan adalah spiritnya. Ini spiritnya cari untung, atau bisa menjalankan suatu misi. Oke. Misi yang baik-baik tadi. Ya. Kira-kira gitu. Perbedaan bukan di ininya kok, di caranya kok, tapi lebih ke spiritnya kok. Oke. Nah, kalau bicara soal spirit yang saya tangkap nih tadi pertama pada waktu Jito cerita, ini Mari Nyanyi ini mempunyai storytelling yang sangat kuat. Kenapa saya selalu berulang-ulang di buku saya bilang tentang storytelling? Karena storytelling di masa sekarang, di masa taruhlah istilahnya horizontal marketing saat ini, itu menjadi sangat penting karena itu menyebar word to tell gitu ya, sehingga orang mau menceritakan kembali gitu. Nah, itu gimana dari pengalaman setelah berjalan tadi ada kolaborasi segala macam? Betul ya, kalau kita bicara soal story, itu kan salah satu syarat word of mouth ya. Salah satu word of mouth adalah bahwa sesuatu yang ada story-nya. Ya.
Maka storytelling itu sangat penting. Ya. Dan itu saya rasakan Ya. bahwa ini dengan sebuah story yang tadinya nggak saya sangka, saya menduga-duga masih hipotesa bahwa ini sebuah story yang penting dalam sejarah Indonesia Ya. yang berkaitan dengan anak-anak. Ya. Itu ternyata memang benar bahwa Ya. dengan story tadi itu berkokoknya luar biasa. Ya. Paling tidak sampai sekarang tiap hari tangan saya capek untuk nge-proof orang yang masuk ke Facebook gitu Mari ya? Nyanyi. Ya, Artinya ya. terus saja berdatangan dan mereka semua mendukung. Jadi kekuatannya kerasa ya. Terasa Ya. Dari pengamatan saya, memang storytelling ini terutama dan saya amati dari Mari Nyanyi. Kalau kita punya story yang jujur, terus story yang dorongan apa ya, spiritnya begitu kuat dari dalam, itu biasanya akan menyebar dan diterima dengan baik oleh audiens gitu, karena ada apa namanya ya, ada perjuangannya, ada bukan idealisme ya, ada sesuatu makna yang mau dicari gitu. Dan jujur tadi itu Ya. juga salah satu syarat dari word of mouth. Oke. Syarat dari word of mouth kan tadi ya ada story-nya, jujur, tulus dan natural, tidak natural. dibuat-buat, Oke, otentik ya. otentik. Dan ini kebetulan semua saya lakukan beneran gitu. Iya, iya. Dan jadinya benar-benar otentik oleh Mari Nyanyi dan Ya. oleh Dito Kasilo gitu ya. Betul. Dan Iya, itu langsung orang kan bisa terlibat dengan itu kan. iya. Ya ini saya ngasih tambahan informasi aja. Besok kebetulan saya diundang di pameran buku ya di Stora. Saya harus ngomong nih 2 jam besok, dan tema yang mau saya bawakan adalah storytelling. Jadi besok kalau ada yang mau datang silahkan gitu ya. Ya masih bersama saya di Brand Garden on Radio A.